Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasrul Muksid dari S1 Manajemen B dengan NIM 17056246160. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu analisis potensi kelayakan dan strategi brand dawa minuman berempah dalam berekspansi menuju pasar negara Thailand. Nah, sebelum masuk ke detailnya, saya akan kasih gambaran besar terlebih dahulu. Jadi, Dawa ini adalah produk minuman herbal fungsional premium dari Indonesia yang berbasis jahe, temulawak, dan secang yang dimodernisasi biar relevan buat gaya hidup urban masa kini. Nah, kenapa dipilih negara Thailand sebagai target ekspor? Karena Thailand itu merupakan pasar yang besar. Populasinya itu 71 juta lebih dengan GDP per kapita sebesar 7.300 dolar. Dan yang menariknya itu adalah tren healthy lifestyle dan pengurangan gula lagi tumbuh pesat di sana. Nah, terus dari sisi peluang, segmen herbal suplemen di sana itu tumbuh sebesar 9% per tahun hingga 2033. Nah, angka itu merupakan angka yang cukup menggiurkan gitu. Juga secara finansial, tahun pertama Brendawa ini diproyeksikan untuk investasi awalnya itu sekitar 584 juta dengan estimasi laba sebesar 76 juta dan titik impas atau BP di angka 17.742 unit. Nah, kesimpulannya itu adalah proyek ini layak bersyarat. Artinya layak, tapi ada kondisi yang harus dipenuhi. Itu akan kita bahas nanti. Nah, sekarang kenalan dulu sama produknya. Jadi dawa itu singkatnya adalah jamu yang sudah naik kelas. Kita ambil kekayaan ramuan tradisional Indonesia kayak wedang uwu, bir peletok, repan jahe, lemon madu, tapi dikemas dan diformulasikan ulang menjadi minuman yang relevan buat orang-orang masa kini gitu. Nah, karakter rasanya itu warm, creamy, dan aromatik. Jadi bukan jamu yang pahit gitu, tapi minuman yang bersahabat di lidah, bahkan buat lidah internasional sekalipun. Terus juga dari nilai proposisi utamanya itu ada dua. Pertama, memakai rempah asli Indonesia yang autentik. Dan yang kedua itu memodernisasi tampilannya supaya relevan dan menarik buat gaya hidup masyarakat masa kini. Nah, kalau mau dibedah lebih dalam, produk dawa itu terdiri dari tiga elemen penting. Ini anatominya ketika produknya ini sudah ditransformasi untuk produk ekspor gitu. Yang pertama, komposisinya itu menggunakan rempah yang otentik, mulai dari jahe, temulawak, kencur, kayu secang, kayu manis, madu, dan susu. Jadi ini merupakan campuran yang sudah melekat gitu di budaya Indonesia selama ratusan tahun. Dan yang kedua itu format ekspornya. Untuk pasar Thailand, dawa itu menggunakan dua bentuk. Yang pertama, ready to drink atau RTD alias botol langsung minum dan saset konsentrat premium. Nah, keduanya itu disesuaikan untuk mendukung mobilitas orang kota yang aktivitasnya itu tinggi. Dan yang ketiga itu karakter sensoriknya, yaitu hangat, creamy, dan aromatik. Sehingga menciptakan diferensiasi yang tajam dari jamu konvensional yang identik dengan rasa yang pahit. Sehingga dawa ini lebih mudah diterima di pasar internasional. Selanjutnya untuk diferensiasi dan standar kepatuhan. Sekarang gimana posisi dawa dibanding eh, kompetitor gitu? Kalau dibandingkan dengan jamu tradisional, kelemahan jamu biasa itu kan biasanya rasanya pahit dan juga segmentasinya itu masih sempit. Dan juga dari segi kompetitor lokal di Thailand, contohnya itu Kota, dia juga punya keunggulan brand awareness, tapi produknya itu mass market.
yaitu hanya fokus pada rasa jahe tunggal. Nah, Dawa ini punya posisi yang berbeda sebagai minuman lifestyle modern yang premium dengan cita rasa kompleks dan cerita budaya yang otentik dari Asia Tenggara. Untuk kelayakan ekspor, Dawa juga sudah memenuhi berbagai standar yang dibutuhkan, mulai dari SNI, sertifikasi halal dari BPJPH, terus juga ada izin edar dari BPUM, sampai O2HS. Untuk mendapat O2HS belum dimiliki dan harus didapatkan nanti ketika eh, final produknya itu apa gitu, misalnya mau RTD atau konsentrat kan nanti disesuaikan HS ekspornya, dan juga targetnya itu harus mendapatkan izin registrasi dari Thai FDA, dan itu akan menjadi eh, harus hal yang krusial untuk didapatkan. Terus juga kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu transformasi konfigurasi produk. Nah, jadi untuk masuk ke pasar Thailand, Dawa ini harus ditransformasikan agar sesuai dengan pasar yang ada di sana. Jadi kita harus paham bahwa Dawa ini tidak bisa begitu saja mengikuti versi domestik untuk dipasarkan ke negara Thailand. Jadi harus ada transformasinya sendiri. Dalam negeri, Dawa beroperasi berbasis outlet langsung, terus formulasinya mengikuti selera lokal, produksinya itu semi manual, dan labelnya berbahasa Indonesia. Nah, jika ingin ekspor ke negara Thailand, sebetulnya itu harus diubah. Formatnya itu jadi RT di botol atau saset, terus juga formulasi harus less sugar karena Thailand itu punya masalah serius dengan obesitas dan diabetes. Terus juga standar produksinya itu harus ditingkatkan ke GMP dan HACCP, dan labelnya itu harus penuh dalam bahasa Thailand sesuai dengan regulasi Thai FDA. Intinya kita ini nggak mengubah juga produknya, tapi kita sesuaikan untuk pasar negara Thailand. Nah, mengapa dipilih negara Thailand sebagai target ekspor? Ada 4 alasan kuat untuk itu. Yang pertama, dari Thailand itu punya 71,6 juta penduduk dengan daya beli yang cukup tinggi, yaitu GDP per kapitanya itu sekitar $7.300 AS. Sehingga ini menciptakan pasar premium yang sangat potensial. Yang kedua, tingkat urbanisasinya itu sudah 53% dengan Bangkok sebagai pusatnya. Budaya kafe di sana sangat masif, service target pasar dakwah. Nah, yang ketiga ada pergeseran pola konsumsi yang signifikan pasca pandemi, yang dimana konsumsi konsumen Thailand ini beralih dari minuman manis ke fungsional, gefrek, dan suplemen herbal alami. Dan yang keempat itu secara makro, kategori herbal di Thailand itu tumbuh sebesar 9% CAGR-nya dari 2025 sampai 2033. Nilainya triliunan rupiah. Dan Thailand juga punya posisi strategis sebagai pintu gerbang ASEAN, sehingga ya, ini menjadi momentum yang menggiurkan. Nah, sekarang lanjut ke analisis kompetitor. Ada 3 pemain utama yang perlu diwaspadai. Yang pertama ada brand Hota dari Thailand, yang dia itu kuat di brand awareness lokal, tapi kurangnya itu ada di diferensiasi lifestyle premium. Terus juga ada Itoen dari Jepang, di mana distribusinya itu global, tapi nggak punya identitas tempat tropis. Dan Xiaonkao yang dari Korea, yang reputasi ginsengnya itu kuat, namun harganya itu relatif mahal. Nah, kelemahan Dawa gimana? Kelemahan Dawa itu dia brand awareness untuk internasionalnya itu masih rendah. Tapi keunggulannya itu ada di identitas rempah Indonesia yang otentik dan konsep experience outlet yang belum ada kompetitor lain yang punya. Artinya ada ruang yang terbuka lebar buat Dawa untuk masuk. Nah, masuk ke matriks persaingan. Nah, kalau ini menarik sekali. Mulai dari sumbu horizontal ada di tingkat premiumness, di sumbu vertikal ada autentitas budaya. Nah, Hota ini ada di kiri bawah pas market, autentisitas rendah. Nah, kalau itu N dan Xiongguangjang ada di tengah, premium, tapi bukan rempah tropis. Nah, Dawa ini ada di pojok kanan atas, premium sekaligus paling autentik secara budaya Nusantara. Ini bukan persaingan harga atau volume. Dawa membangun ruang khusus sebagai Indonesian Wellness Experience eksotis, tapi juga tetap relevan. Dan saat ini tidak ada satupun pemain di kuadran itu.
Nah, untuk STP-nya sendiri, segmennya itu ada dari urban kelas menengah di Thailand. Usianya sekitar 20 sampai 40 tahun yang aktif mencari gaya hidup sehat. Tapi bukan sekedar minuman atau kopi, sekedar minum kopi atau boba. Mereka tuh maunya sesuatu yang lebih bermakna. Target spesifiknya itu mulai dari pekerja kantoran, mahasiswa, dan health conscious consumers yang mengutamakan kepraktisan dan pengalaman merek premium. Untuk positioningnya yaitu premium Indonesian functional herbal beverage, di mana tidak sekedar menjual minuman tapi juga menjual pengalaman rempah Indonesia yang lebih kompleks dan eksotis dari apapun yang ada di rak toko Thailand saat ini. Nah, terus dari arsitektur regulasi, di mana untuk bisa ekspor dari Indonesia, kita butuh NIB ekspor. Terus juga ada izin edar BPOM dan dokumen pengiriman standar. Plus ada keuntungan strategis, di mana kita bisa memanfaatkan sertifikat of origin form D untuk skema bebas tarif A3. Ini bisa menekan biaya masuk ke Thailand hampir hampir 0%. Nah, di sisi Thailand, importer lokal wajib punya lisensi impor pangan. Produk harus diregistrasi dan dinilai oleh Thai FDA. Dan juga label kemasan wajib penuh dalam bahasa Thailand. Tag yang paling penting adalah tantangan terbesar ekspor dawa bukan pada penolakan rasa dari pasar, tapi ada pada kepatuhan teknis dan administratifnya. Artinya, kalau regulasinya beres, maka pasar pun juga siap untuk menerima. Terus, ini ada gerbang regulasi TIFG. Lebih spesifik, ada 4 gerbang yang harus dawa lewati untuk masuk ke Thailand. Pertama, dari gate 1-nya dulu, mitra distributor harus berbadan hukum Thailand dan punya izin impor pangan. Dari gate keduanya, fasilitas produksi Indonesia harus memenuhi standar minimum setara GMP. Untuk gate ketiganya, registrasi produk dan label komposisi, selain fungsional dan label Thailand wajib beres dulu sebelum barang itu masuk. Dan gate keempatnya, ada penerbitan CEO Form D untuk tarif preferensial mendekati 0%. Nah, pendekatan ini adalah regulator by design, di mana kita itu merancang label dan formulasi produk supaya lulus FDA dari awal, bukan direvisi setelah pengiriman barang, sehingga bisa menghemat waktu dan biaya yang sangat besar. Lanjut ke strategi logistik internasional. Kita menggunakan skema FOB atau free on board dari pelabuhan Tanjung Priok. Artinya tanggung jawab finansial Dawa itu selesai begitu barang dimuat di kapal. Ini merupakan cara yang efektif untuk menekan resiko modal di awal. Terus ada 2 jalur pengiriman, yaitu jalur utama via laut, yaitu dari Tanjung Priok ke Leng Cabang atau Bangkok. Estimasinya itu sekitar 7 sampai 14 hari dengan biaya yang rendah dan cocok untuk pengiriman massal untuk komersial. Terus juga ada jalur pengujian via udara, di mana dari Jakarta langsung ke Suvarna Bumi. Waktunya itu sekitar 1 sampai 3 hari, tapi ya itu lebih mahal dan biasanya itu khusus digunakan untuk market testing dan soft launching awal untuk ke komunitas wellness di Bangkok. Masuk ke bauran pemasaran atau 4P. Eh, dari sisi produk ada 3 adaptasi kunci. Yang pertama itu formulasi less sugar atau sugar free untuk merespon tren kesehatan Thailand. Yang kedua itu ada format botol single serve atau 2 sampai 3 porsi yang optimal untuk track retail modern. Yang ketiga ada label wajib menyertakan nama produk, komposisi fungsional, dan tanggal kadar luarsa dalam bahasa Thailand sesuai dengan regulasi Thai FDA yang ketat. Dari sisi harga sendiri, strategi ini adalah hybrid cost plus dan competitive pricing. Jadi harga pokok produksi per unit itu adalah sekitar 15.800 dan harga jual FOB FOB-nya itu ada di 22.000 dengan margin kotornya itu sekitar 28,2%. Harga ini mendapatkan dawa ini di level premium menengah karena terjangkau tapi punya cita rasa yang eksklusif. Lanjut ke flash dan promotion. Untuk distribusinya itu alurnya dari dakwah Indonesia ke importir berlisensi Thailand, lalu disebar ke retail modern di Bangkok dan kemitraan kafe lokal. Sebagai kanal pendukung B2B, platform e-commerce lintas negara seperti Alibaba digunakan sebagai etalase digital untuk menarik distributor makro. Nah, untuk promisinya sendiri kita bagi menjadi 2 pendekatan. Yang pertama ada B2C, di mana kampanye digital agresif di Instagram dan TikTok dengan storytelling rempah hangat Indonesia. Kolaborasi dengan mikro
KOL mikro lokal Thailand, dan event sampling offline B2B, dan event sampling offline B2B juga kita hadir secara aktif. Untuk sisi B2B, kita akan hadir secara aktif di pameran dagang F&B di Bangkok dan bisnis matching yang difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan Indonesia. Nah, untuk struktur biayanya pada tahun pertama, jadi target produksinya itu sekitar 30 ribu unit di tahun pertama. Total biaya yang dibutuhkan adalah 584 juta, dan biaya ini terbagi dua. Jadi biaya variabel yaitu sebesar 474 juta, dia biaya per unit yang mencakup bahan baku, kemasan, tenaga kerja, logistik, dan IC serta listrik. Nah, biaya tetap awal itu sebesar 180 juta dengan investasi satu kali di awal, meliputi regulasi TFDA, promosi sampling, bisnis matching, network legal, dan desain kemasan. Nah, dari struktur biayanya ini cukup sehat karena mayoritasnya adalah biaya variabel yang mengikuti volume produksi. Lanjut ke proyeksi finansial dan BEP. Dengan target penjualan 30 ribu unit di harga FOB 22 ribu per unit, pendapatan yang diproyeksikan adalah sekitar 660 juta. Setelah dipotong total biaya 584 juta, kita punya laba operasi sebesar 76 juta di tahun pertama. Nah, titik BEP-nya itu tercapai di unit 742 ribu unit. Artinya baru di angka itu kita sudah balik modal. Dengan target 30 ribu unit, kita masih punya margin of safety sebesar 40,9%. Ini merupakan angka buffer yang sangat sehat, bahkan kalau penjualan meleset hampir separuhnya dari target, itu juga masih belum rugi. Nah, lanjut ke peta risiko dan mitigasinya. Yang pertama itu risiko pasar. Risiko pasar ini ada kompetitor lokal seperti Hota sudah sangat mapan. Mitigasinya dengan melakukan uji coba pasar bertahap lewat sampling dan fokus pada narasi premium lifestyle. Lalu ada risiko nilai tukar, yaitu fluktuasi nilai rupiah, nilai dolar, dan US dollar bisa menekan margin. Mitigasinya melakukan kesepakatan harga FOB berjangka dan partial advance payment. Dari risiko regulasi, eh, kalau produk tertahan di bea cukai karena masalah label atau kandungan itu bisa sangat merugikan. Maka kita harus mitigasi dengan pendekatan regulator by design, yaitu selesaikan label dan formulasi jauh sebelum produksi ekspor dimulai. Lalu yang terakhir ada risiko logistik, di mana ada hambatan dokumen di pelabuhan. Mitigasinya itu dengan menggunakan importir berlisensi yang sudah mapan dan menjaga buffer stok, juga melakukan audit pre-shipment. Nah, berdasarkan semua itu, kesimpulannya itu dawa ini untuk diekspor ke Thailand ini layak, namun ada syaratnya. Ada 3 pilar yang mendukung hal ini. Yang pertama, produk market fit yang kuat. Itu keselarasan brand dawa dengan tren wellness dan gaya hidup sehat di Thailand. Itu merupakan hal yang nyata, bukan sekedar asumsi. Yang kedua, keamanan finansial yang solid, di mana margin of safety-nya itu 40,9%, memberikan ruang penyangga yang sangat cukup untuk tahun pertama. Yang ketiga, kunci keberhasilan bukan sekedar rasa yang enak, tapi butuh disiplin absolut dalam kepatuhan regulasi terhadap regulasi dari TFDA dan pemilihan mitra distribusi lokal yang tepat. Nah, kalau dua hal terakhir ini bisa dipenuhi, maka DAWA punya fondasi yang kuat untuk berhasil di negara Thailand. Nah, yang terakhir ada roadmap untuk 6 bulan implementasi. Dari bulan pertama itu ada formulasi, yaitu dengan melakukan finalisasi format RTD dan saset. Jadi dipilih dulu format akhirnya itu mau diekspor RTD atau saset. Nah, setelah itu untuk di bulan kedua menyiapkan semua dokumen legal dan desain label bahasa Thailand sesuai dengan panduan Thai FDA. Nah, untuk bulan ketiga baru melakukan distribusi B2B, yaitu dengan aktif mencari importir berlisensi dan kemitraan kafe lokal lewat bisnis matching. Dan di bulan keempat melakukan pasar dengan melakukan sampling produk ke komunitas wellness di Bangkok, validasi rasa dan penerimaan.
Bulan 5 melakukan soft launch, yaitu peluncuran komersial awal dibarengi dengan aktivitas aktivasi media sosial bersama mikro KOL. Dan di bulan ke-6 yaitu melakukan evaluasi secara menyeluruh dengan metrik-metrik, dan kalau sinyal pasar positif maka dilakukan eskalasi volume. Prioritas utama untuk 6 bulan itu bukan mengejar angka penjualan, tapi untuk menekan ketidakpastian administratif dan memvalidasi rasa di pasar yang sebenarnya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.